Berita sensasional yang sangat mengubah situasi di Timur Tengah. Iran menggunakan satelit pengintai Tiongkok untuk memantau pangkalan militer Amerika di wilayah tersebut. Dan telah melakukannya bahkan sebelum serangan roket dan drone terhadap pangkalan-pangkalan itu. Ternyata, satelit Tiongkoklah yang membantu Iran menargetkan pangkalan militer utama Amerika Serikat di Timur Tengah yang terkena serangan pada hari-hari pertama perang. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apa saja dari Anda, karena itu sangat penting untuk promosi episode ini di YouTube. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, seperti yang diketahui hari ini dari investigasi Financial Times, Iran diam-diam membeli satelit mata-mata Tiongkok yang telah diberikan kepada negara Islam tersebut. Republik tersebut kini memiliki kemampuan baru yang kuat untuk menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah selama masa perang. Seperti yang ditulis oleh Financial Times, dokumen militer Iran yang bocor ke media menunjukkan bahwa satelit Tiongkok tersebut dibeli oleh pasukan Dirgantara Korps Pengawal Revolusi Islam pada akhir tahun 2024, setelah diluncurkan keluar angkasa dari kosmodrom di Tiongkok. Dalam daftar koordinat dengan penanda waktu, citra satelit dan analisis orbit menunjukkan bahwa para komandan militer Iran kemudian memerintahkan satelit tersebut untuk memantau secara khusus fasilitas militer utama Amerika Serikat di kawasan tersebut. Lebih dari itu, setelah melacak aktivitas satelit tersebut, diketahui bahwa satelit itu mengambil gambar pangkalan militer Amerika Serikat pada bulan Maret, sebelum dan sesudah serangan drone dan roket terhadap fasilitas tersebut. Wahana Antariksa TII-01B dibangun dan diluncurkan oleh perusahaan Tiongkok Earth Eye Corporation. Idenya adalah, begitu perusahaan ini meluncurkan satelitnya ke orbit dari Tiongkok, mereka langsung menyerahkan satelit tersebut kepada pelanggan luar negeri. Namun penyerahan itu hanya secara administratif, artinya seolah-olah satelit tersebut milik negara lain. Dan itu belum semuanya. Sebagai bagian dari perjanjian, Korps Garda Revolusi Islam Iran diberikan akses ke stasiun bumi komersial yang dioperasikan oleh perusahaan Epmosat yang berbasis, siapa sangka, di Beijing dan menyediakan layanan pengelolaan satelit serta transmisi data di seluruh negeri. Memiliki jaringan global yang mencakup Asia, Amerika Latin, dan wilayah lainnya. Jadi, satelit itu hanya secara formal milik Iran. Faktanya, satelit tersebut sepenuhnya dikendalikan oleh pihak Tiongkok. Dan di sini saya akan mengutip Financial Times. Penggunaan satelit buatan Tiongkok oleh Korps Pengawal Revolusi Islam selama perang, di mana Teheran berulang kali melancarkan serangan rudal dan drone ke negara-negara tetangganya, kemungkinan besar akan menimbulkan kekhawatiran serius di seluruh kawasan. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar negara-negara Teluk Persia dan pembeli minyak terbesar mereka. Dan disinilah hal yang paling menarik dimulai. Menurut data dari buku catatan penerbangan, satelit tersebut memotret pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi pada tanggal 13, 14, dan 15 Maret. Saya ingatkan, pada 14 Maret, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkonfirmasi bahwa di pangkalan ini pesawat-pesawat Amerika telah diserang. Saat itu, secara resmi, 5 pesawat tanker Angkatan Udara Amerika Serikat mengalami kerusakan serius. Artinya, satelit Tiongkok memantau pangkalan itu sehari sebelum serangan, pada hari serangan, dan sehari setelahnya. Karena sulit untuk mengatakan bahwa ini hanya kebetulan. Tapi, kebetulan satelit Tiongkok selama 3 hari memantau satu pangkalan militer tertentu. Dan pada saat yang sama, entah kenapa, Iran secara kebetulan justru menyerang pangkalan itu. Menariknya, satelit itu tidak lagi memantau pangkalan tersebut di hari-hari lain. Satelit Tiongkok juga melakukan pengamatan terhadap pangkalan udara Muwafaq Salti di Yordania dan fasilitas-fasilitas yang terletak di dekat pangkalan Angkatan Laut Armada kelima Amerika Serikat di Manama, Bahrain. Dan juga memantau Bandara Erbil di Irak. Tepat pada saat itu, Korps Pengawal Revolusi Islam mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap semua fasilitas yang telah disebutkan tadi. Di antara wilayah lain yang dipantau oleh satelit ini adalah Camp Buring dan Pangkalan Udara Ali Al-Salem di Kuwait. Pangkalan militer Amerika Serikat Camp Lemonnier di Djibouti, dan Bandara Internasional Duqm di Oman.
Wilayah pemantauan infrastruktur sipil negara-negara Teluk Persia mencakup pelabuhan kontainer Khorfakan dan pembangkit listrik, serta pabrik desalinasi Kitfa di Uni Emirat Arab, serta perusahaan Alba di Bahrain. Ini adalah salah satu pabrik aluminium terbesar di dunia. Dan sekali lagi, secara kebetulan, yang aneh, sebagian dari fasilitas ini akhirnya diserang oleh Iran. Diketahui bahwa satelit TII-01B mampu mengambil gambar dengan resolusi sekitar 0,5 meter, yang sebanding dengan satelit komersial berkualitas tinggi dari negara-negara barat. Dan ini berarti bahwa Iran dapat dengan mudah membedakan pesawat militer, kendaraan, dan yang terpenting, perubahan infrastruktur di darat ketika para tentara mencoba secara kasar menyamarkan berbagai objek tersebut. Pada saat yang sama, satelit militer paling canggih milik Korps Pengawal Revolusi Islam, NOR-3, menurut perkiraan Iran, mampu mengambil gambar dengan resolusi sekitar 5 meter. Dan di situ sudah sulit untuk membedakan objek-objek kecil di permukaan. Sebelumnya, Iran bahkan hanya memiliki satelit dengan resolusi 12-15 meter. Dan kemungkinan besar di Pentagon yakin bahwa Iran, kemungkinan besar masih menggunakan satelit-satelit usang seperti itu sampai sekarang. Dan untuk memahami pentingnya resolusi satelit, saya akan menunjukkan 3 gambar kepada Anda. Yang pertama, ini adalah foto dari satelit Tiongkok dengan resolusi 0,5 meter yang digunakan oleh Iran selama sebulan terakhir. Foto kedua, ini adalah foto dari satelit Iran NOR-3 di mana resolusinya 5 meter. Dan yang ketiga, ini adalah foto dari satelit Iran yang lama dengan resolusi 12 meter. Menariknya, perusahaan Tiongkok Earth Eye menyatakan bahwa satelit tersebut dimaksudkan untuk digunakan, kutipannya, di bidang pertanian, pemantauan lautan, manajemen keadaan darurat, pengawasan sumber daya alam, dan transportasi kota. Namun di sini juga ada pertanyaan besar untuk intelijen Amerika. Masalahnya adalah, menurut dokumen yang telah ditinjau oleh Financial Times, hal ini sudah terjadi pada bulan September 2024. Angkatan Udara dan Antariksa Korps Pengawal Revolusi Islam yang mengawasi program rudal balistik, drone, dan industri antariksa Iran setuju untuk membayar hampir 40 juta dolar demi memperoleh kendali atas sistem satelit tersebut. Selain itu, perjanjian ini merinci pengeluaran, termasuk biaya satelit dan roket peluncurnya, dukungan teknis, infrastruktur data, serta layanan yang diberikan kepada rekanan asing. Sesuai dengan perjanjian, perusahaan Epmasat menyediakan perangkat lunak dan jaringan darat kepada Korps Pengawal Revolusi Islam untuk mengendalikan satelit selama masa operasionalnya. Sistem-sistem ini akan mengirimkan perintah, menerima telemetri dan gambar, serta memungkinkan KPRI mengendalikan operasi satelit dari mana saja di dunia. Intinya, bahkan jika Amerika Serikat mengetahui tentang satelit semacam itu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena secara fisik satelit itu dan seluruh sistem pengendaliannya milik Tiongkok, bukan Iran. Iran secara kasar hanya menyewa. Mengapa saya menekankan hal ini? Karena pada bulan Juni 2025 dan Maret 2026, Amerika Serikat dan Israel pertama-tama menyerang stasiun darat komunikasi satelit Iran dengan rudal untuk membutakan Korps Pengawal Revolusi Islam. Tapi tidak mungkin begitu saja menyerang stasiun darat milik Tiongkok yang terletak di suatu tempat di Beijing. Ada satu hal lagi, tentara pertahanan Israel sebelumnya menyatakan bahwa mereka telah menyerang pusat penelitian utama Badan Antariksa Iran, tempat satelit militer untuk pengumpulan informasi intelijen sedang dikembangkan. Namun, berapapun banyaknya fasilitas yang dihancurkan di wilayah Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam tidak akan menjadi buta, karena ternyata mata utama mereka justru berada di Beijing. Sementara itu, hari ini Trump membanggakan diri bahwa konon Xi Jinping menulis surat kepadanya di mana ia meyakinkan bahwa Tiongkok sama sekali tidak membantu Iran. Namun tentang hal ini akan dibahas lebih detail di episode berikutnya. Di sini saya akan berhenti sejenak. Tapi teman-teman, saya ingin merekomendasikan satu episode YouTube kepada kalian yang juga akan saya rekomendasikan untuk ditonton oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dan judulnya adalah Sudah Cukup Pura-Pura Normal. Ini adalah episode dari psikolog favorit saya. Saya sudah lama merekomendasikan kanal YouTube ini kepada kalian. Linknya akan ada di deskripsi. Silahkan kunjungi dan tonton. Di sana ada pembahasan yang sangat bagus tentang bagaimana kita semua selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain,
mencoba menekan beberapa sifat karakter kita dan hal-hal lainnya. Dan dengan cara itu, kita sebenarnya sedikit mencekik diri kita sendiri. Jadi saya sarankan untuk menonton episode ini. Linknya akan saya taruh di deskripsi dan di komentar yang dipin di bawah episode ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk cek, tonton, dan subscribe. Itu saja dari saya, jaga diri kalian. Sampai jumpa.